Jangan kira saudara akan ketemu dengan semua suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, demikian juga saya. Jikalau kita tidak sama-sama menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, tidak akan, saudara. Tetapi beranikah saya dan saudara menyampaikan berita kasih itu? Kasih yang paling besar adalah Bapa sendiri sudah mengirim anaknya untuk mati bagi saya dan bagi saudara, bagi mereka yang mau diselamatkan. Di sisi lain, saya dan saudara pun di dalam dunia ini harus memiliki kehidupan yang penuh kasih juga, yang dilihat oleh orang lain. Saudara bisa punya teman 1.000, 2.000, 10.000. Saudara bisa dikenal begitu baik dan dermawan. Tapi jika saudara belum pernah menyatakan kepada mereka perlu Yesus untuk masuk ke surga, saudara. Pengharapan surgawi yang bagaimana yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Sehingga dari sini kita boleh kembali sebetulnya, Epafras boleh dipakai Tuhan, yang kembali membawa berita itu kepada Paulus. Mungkinkah saudara juga saat ini mau dipakai Tuhan, jika boleh mendengar dan mengetahui hanya Yesus, saudara, yang bisa menyelamatkan. Setelah saudara dikembalikan, pengharapan ini bukan kepada pengharapan dunia. Dialah yang telah menyatakan kepada kami tentang kasih jemaat di Kolose itu dalam roh. Sebab sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk mereka. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Rasul Paulus berdoa untuk mereka, saudara, agar mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa mungkin saat ini saya dan saudara tidak bertumbuh, tidak berbuah di dalam Tuhan? Satu mungkin, karena saudara tidak menggumuli firman Tuhan. Saya tidak menggumuli firman Tuhan. Mungkinkah yang lain kita menolak, tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang saudara miliki? Sehingga dari sini pun saudara, bukan Rasul Paulus hanya memberikan satu kekuatan peringatan kepada mereka, tetapi saya dan saudara pun saat ini biarlah kita diingatkan. Kita perlu bertumbuh di dalam firman Tuhan. Itu saudara nantinya yang akan membuat hidup ini tambah kuat dan berakar, bukan kepada dunia, bukan kepada apa yang kita inginkan, tetapi mengerti Yesus sudah mengasihi kita. Kita memiliki pengharapan surga. Kita sudah dikuduskan. Kita akan meninggalkan kehidupan kejahatan. Sehingga kembali, saudara, mereka tidak berhenti berdoa. Mereka berdoa agar kehendak Tuhan yang sempurna itu boleh mereka dapatkan. Sehingga jikalau saudara ataupun orang Kristen dimanapun mereka berada, dalam kesusahan, tidak goyah, cari ke dukun kek, cari ke orang pintar kek. Saya yakin ada orang Kristen yang mengaku Kristen, di dalam masalah besar masih pergi ke dukun, masih pergi ke orang pintar, masih pergi ke tempel atau tempat-tempat penyembahan yang lain. Mereka kehilangan harapan di dalam Yesus. Mereka hanya mengharapkan apa yang mereka inginkan, termasuk saya dan termasuk saudara. Tetapi peringatan firman Tuhan itu hanya kepada Kristus kita memiliki pengharapan, saudara. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepada itu, saudara, buahnya. Setelah nanti saya dan saudara juga boleh bertumbuh bergumul di dalam firman Tuhan, biar Tuhan sendiri akhirnya yang boleh melayakkan hidup kita, boleh melayakkan hidup saudara, berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kalau saya dan saudara mempunyai pengharapan surgawi, saya dan saudara pun di dunia ini akan menunjukkan sebagai pribadi-pribadi yang baik. Bagaimana saya dan saudara mempunyai pengharapan surgawi, tetapi hidup kita di dunia ini tidak menunjukkan bahwa kita mempunyai pengharapan surgawi. Biarlah itu kembali meluruskan saya, biarlah itu kembali memberikan satu inspirasi yang baru kepada saudara. Sehingga dari sini kita boleh melanjutkan
dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Mereka pun sebetulnya yang mau hidup di dalam Kristus Yesus dalam 2 Timotius 3:12 itu, saudara. Mereka yang mau hidup di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Mungkin kita saat ini menderita masih karena keinginan daging kita. Bukan berarti saya dan saudara tidak boleh meminta apa yang kita rindukan. Tetapi kita juga boleh mengingat apa yang Bapa miliki bagi saya dan saudara itu. Satu will of God yang perfect. Itu harus kita minta, kita cari di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia ini, saudara. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Itu kembali yang harus senantiasa mengingatkan saya dan saudara untuk mensyukuri keselamatan, untuk mensyukuri pengharapan surgawi, sehingga dari situ pun kita boleh diluruskan bagaimana hidup menjadi orang-orang yang sudah memiliki pengharapan surgawi, tidak menghabiskan hidup ini untuk pengharapan duniawi yang banyak mungkin saat ini dilakukan. Mudah-mudahan saudara tidak lakukan itu. Jika saya dan saudara lakukan, kita saat ini boleh diingatkan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kembali saudara, berita Injil itu ada satu bagian yang saya dan saudara sudah terima tentunya saat ini. Sadarkah saudara? Diri saya, diri saudara, keluarga, teman pekerjaan, orang yang saudara jumpai, jika mati hari ini, mereka tidak memiliki pengharapan surga. Betapa baiknya mereka, betapa dermawannya mereka, saudara. Tanpa keselamatan di dalam Yesus, mereka terhilang. Bagaimana saya dan saudara bisa bersantai-santai menikmati hidup ini, saudara? Pergumulan hidup tidak akan pernah selesai mungkin. Tantangan hidup di dunia ini tidak pernah akan habis. Ketakutan hidup di dalam dunia ini akan terus tambah mencekam mungkin, saudara. Karena firman Tuhan sudah berkata, tempat ini hanya tempat sementara, sampai kita pulang kembali kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih jikalau Tuhan boleh kembali mengingatkan kami yang sudah mengasihi kami orang berdosa, Tuhan. Biarlah melalui pengudusan-Mu juga kami sebetulnya disadarkan. Kami boleh hidup di dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Hati, pikiran, perbuatan kami, segala rencana-rencana yang ada di depan kami saat ini, Tuhan boleh bersihkan. Berikan hati yang baru, berikan pikiran yang baru sebagai anak-anak yang sudah Tuhan kuduskan, yang Tuhan sudah ampuni, yang Tuhan sudah berikan masa depan di surga. Kuatkan kami untuk boleh menghadapi hal-hal yang berat, penuh kepahitan,